Di sebuah desa terpencil yang diselimuti kabut pagi dan deru sungai yang tak pernah berhenti mengalir, hiduplah seorang pemuda bernama Roni. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot beratap seng berlubang, di tepi sungai keramat yang dikenal angker oleh warga. Sejak kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah saat ia berusia 12 tahun, Roni menjadi yatim piatu dan hidup dari menjala ikan. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, namun matanya menyimpan semangat yang tak pernah padam, semangat bertahan hidup. Setiap hari, sebelum fajar menyingsing, Roni sudah menyusuri sungai dengan perahu kecil buatan ayahnya. Ia mendayung perlahan, menentang dinginnya kabut pagi dan derasnya arus yang bisa membalikkan perahunya kapan saja. Di tangannya hanya ada jala tambal sulam dan harapan. Kadang ia pulang hanya membawa 3 ekor ikan kecil, kadang tidak membawa apa-apa. Namun ia selalu pulang, bukan karena ikan, tapi karena tekadnya untuk tidak menyerah. Warga desa mengenalnya sebagai anak yang baik namun malam. Banyak yang menaruh iba, tapi tak sedikit pula yang meremehkan dan menyebutnya anak sungai, seakan-akan hidup Roni tak akan pernah jauh dari lumpur dan ikan busuk. Namun Roni tak pernah melawan. Ia lebih memilih diam dan terus menatap sungai, seolah berbicara dengan aliran air yang ia anggap sebagai satu-satunya sahabat sejati. Pada suatu malam yang sunyi, ketika angin bertiup kencang dan langit menggantung mendung pekat, Roni duduk di tepi sungai menatap pantulan cahaya bulan yang buram di permukaan air. Perutnya keroncongan, di dapurnya hanya ada nasi dingin dan garam. Namun yang lebih terasa menyakitkan bukanlah lapar, melainkan kesendirian. Ia menggenggam foto usang kedua orang tuanya yang nyaris pudar, menahan air mata agar tidak tumpah. "Besok aku akan cari ikan lagi, Bu, Pak." Roni belum mau kalah, bisiknya lirih. Keesokan paginya, kabut lebih tebal dari biasanya. Udara sungai terasa aneh, seolah-olah menyimpan rahasia yang belum ingin diungkap. Saat Roni mendorong perahunya ke air, langkahnya terhenti oleh suara aneh dari semak belukar di pinggir sungai. Suara itu seperti rintihan, atau desahan makhluk yang kesakitan. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi akibat lapar dan kurang tidur, tapi suara itu terus terdengar, semakin lemah dan menyayat. Roni meletakkan jalannya, lalu berjalan perlahan menyusuri semak. Di antara rerumputan basah, ia menemukan pemandangan yang membuat jantungnya nyaris berhenti, seekor buaya putih besar, tubuhnya berlumur lumpur dan darah, salah satu kakinya terjerat kawat tajam yang mungkin dipasang oleh pemburu liar. Mata buaya itu memancarkan kesakitan, tapi juga ketakutan. Anehnya, tidak ada amarah, tidak ada keganasan yang biasa ia dengar dari cerita-cerita orang tua. Alih-alih lari, Roni malah mendekat. Ia tahu itu bisa saja menjadi akhir hidupnya. Tapi ada sesuatu dalam sorot mata buaya putih itu yang menolak disebut sebagai ancaman. Ia hanya melihat penderitaan. Dengan tangan gemetar, ia mengulurkan pisau kecil dan mulai memotong kawat dengan sangat hati-hati. Jantungnya berdetak kencang, peluhnya bercucuran meski udara begitu dingin. "Tenang, aku cuma mau nolong," bisiknya, entah kepada buaya atau untuk meyakinkan dirinya sendiri. Saat kawat terakhir putus, buaya itu menggerakkan kakinya pelan dan menatap Roni lama. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang magis. Lalu buaya itu berbalik dan menyelam pelan ke dalam sungai, meninggalkan pusaran air yang tenang. Roni terduduk lemas di tanah, napasnya terengah. Ia tidak tahu bahwa mulai hari itu, hidupnya akan berubah selamanya. Sejak hari itu, Roni merasa ada yang berbeda di sungai. Udara pagi terasa lebih hangat, arus lebih bersahabat, dan perahunya seolah melaju lebih ringan di atas air. Ia belum bisa melupakan tatapan buaya putih itu, tatapan dalam yang tidak menyeramkan, justru seperti berterima kasih. Roni tak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun. Ia tahu orang-orang akan menganggapnya gila jika mengatakan ia menolong buaya putih yang angker. Ia memilih menyimpannya sendiri, seperti rahasia suci antara dirinya dan sungai. Hari-hari berikutnya, ia menjala ikan seperti biasa. Tapi yang luar biasa adalah jumlah ikan yang ia dapat. Jala tuanya yang biasanya hanya berisi 2 atau 3 ekor, kini dipenuhi puluhan ikan gemuk. Bahkan jenis ikan yang jarang muncul seperti ikan gabus hitam dan belida mulai muncul di jalannya. Wajah Roni yang biasanya murung, kini bersinar dengan senyum kecil setiap pulang membawa hasil tangkapan yang melimpah. Tetangga-tetangga mulai bertanya-tanya, "Roni main pesugihan?" "Iya," kata seorang ibu dengan nada setengah berbisik.
Apa jangan-jangan dia nyembah penunggu sungai? Sambung yang lain. Roni hanya menjawab dengan senyum seadanya. Ia tak peduli pada gunjingan. Baginya, itu adalah balasan atas kebaikan kecilnya di semak belukar, ketika ia memilih menolong makhluk yang tengah menderita meski nyawanya sendiri terancam. Namun, saat malam turun dan sunyi menyelimuti desa, Roni mulai mendengar suara yang sama seperti saat ia pertama kali menemukan buaya putih, rintihan dari balik kabut. Tapi kini suara itu datang dari sungai, kadang dari arah hilir, kadang dari tengah aliran. Suaranya lirih, seperti bisikan angin, namun cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Anehnya, ia tidak merasa takut. Justru ada perasaan sedih yang mengusik dadanya. Suatu malam, Roni memutuskan duduk di dermaga kecil yang biasa ia gunakan untuk berangkat menjala. Ia menatap air yang tenang, langit yang kelabu, dan kabut yang menggantung rendah seperti selimut basah. "Apa kau butuh bantuan lagi?" Gumamnya pelan ke arah sungai, suaranya nyaris tak terdengar. Tapi sungai tetap diam, hanya riak pelan yang menjawab, seolah menunggu waktu untuk membuka rahasianya. Keesokan paginya, saat Roni kembali menjala, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendayung. Di atas air yang berkabut, seekor bangau putih berdiri di atas batang kayu besar yang hanyut. Burung itu menatap Roni tajam, lalu membentangkan sayapnya dan terbang rendah mengelilingi perahunya sebelum terbang menuju arah hulu. Roni merasa seperti diajak mengikuti. Ia ragu, tapi hatinya seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mendayung perlahan mengikuti arah burung itu. Semakin jauh ia masuk ke hulu, kabut makin pekat, dan suara aliran air makin deras. Ia belum pernah ke wilayah itu. Warga desa sering memperingatkan agar tidak menyusuri hulu karena katanya itu wilayah terlarang, tempat di mana penunggu sungai tinggal dan tidak suka diganggu. Tapi rasa penasaran dan firasat kuat membuat Roni terus mendayung, meski setiap detak jantungnya terasa lebih keras dari suara air. Tiba-tiba, suara rintihan itu terdengar lagi, kini lebih jelas, lebih dalam, dan mengandung rasa sakit yang mengguncang. Di balik batu besar, ia melihat air sungai memerah seperti darah. Hatinya berdegup kencang. Ia belum tahu bahwa ia akan menyaksikan sesuatu yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga mengguncang sejarah desa yang selama ini ditutup oleh ketakutan dan legenda. Air yang memerah itu membuat Roni gemetar. Ia mendayung perlahan mendekati sumber warna merah, dan di balik batu besar yang menjulang, terlihat tubuh besar buaya putih itu kembali, tergeletak lemas di atas batu datar, tubuhnya kini lebih parah terluka. Luka lama di kakinya terbuka kembali, dan di bagian punggungnya terdapat anak panah besar yang masih menancap, berlumuran darah segar. Buaya itu mengangkat kepalanya pelan saat melihat Roni, seperti mengenali sosok penolongnya. Mata buaya itu kini penuh penderitaan dan rasa bersalah. Roni memaku pandangannya pada makhluk itu. Dalam sekejap, rasa takutnya lenyap. Yang tersisa hanyalah iba dan kekalutan. Siapa yang tega menyerang makhluk sebesar dan seanggun ini? Bukankah ia tak pernah menyerang siapapun? Roni melompat dari perahu dan berjalan perlahan mendekat, air sungai setinggi pinggang tak menghentikan langkahnya. Tangannya bergetar saat ia menyentuh tubuh buaya itu, merasakan hangat darah dan napas berat yang terputus-putus. Dengan sabar, Roni mencabut anak panah itu, lalu merobek bajunya untuk membalut luka tersebut sebisanya. Ia tahu ini mungkin tidak akan bertahan lama, tapi ia tak bisa berdiam diri. "Maafkan manusia yang serakah," bisiknya lirih sambil menahan air mata. Ia lalu mengambil air sungai di tangannya dan membasuh luka-luka sang buaya. Tak peduli darah menodai bajunya, tak peduli tubuhnya menggigil di terpa angin hulu yang dingin menggigit. Buaya putih itu tidak menggeram, tidak menyerang, hanya menatap Roni dengan mata yang berat. Lalu, dari balik semak di tepi sungai, muncullah dua sosok misterius berjubah hitam, membawa tombak dan jaring emas. Mereka seperti bukan manusia biasa, langkah mereka tak menimbulkan suara, dan mata mereka seperti tak berkedip. Roni segera berdiri menghadang, tubuhnya berdiri tegap di depan buaya. "Jangan sentuh dia," teriaknya lantang, walau hatinya gentar. Salah satu sosok itu berhenti dan menatap Roni lama, lalu berkata dengan suara berat seperti suara arus sungai, "Kau tak tahu apa yang kau lindungi, anak manusia." Tapi Roni tak mundur. "Mungkin aku memang tak tahu, tapi aku tahu dia terluka, dan tak ada yang pantas disakiti seperti ini."
Kedua sosok itu saling berpandangan, lalu perlahan menghilang kembali ke balik kabut tanpa meninggalkan jejak. Saat itu, kabut perlahan menghilang, dan sinar matahari menembus dedaunan. Tubuh buaya putih itu mulai bergetar pelan, lalu berkilau samar seperti tertimpa cahaya rembulan. Roni terkesiap saat menyadari, luka-lukanya mulai menutup perlahan, seperti disembuhkan oleh cahaya pagi yang aneh. Buaya itu perlahan berdiri, dan dengan gerakan tenang, berenang kembali ke tengah sungai. Tapi sebelum menyelam, ia menoleh sekali lagi ke arah Roni, seperti hendak mengucapkan sesuatu yang tak bisa disampaikan dengan kata. Dan saat itu, dari kedalaman hatinya, Roni merasakan sesuatu, sebuah getaran lembut, seperti suara di dalam kepalanya, bukan dengan kata, tapi dengan perasaan. Terima kasih, hanya itu, tapi cukup untuk membuat air matanya jatuh. Ia tahu, sejak hari itu, ia telah mengikat takdirnya pada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Roni kembali ke desanya dengan perahu kosong, tapi hatinya penuh dengan makna. Ia tidak membawa ikan hari itu, tapi membawa sesuatu yang tak terlihat mata, sebuah janji gaib antara manusia dan penjaga sungai. Dan tanpa ia tahu, perbuatannya itu telah membangunkan kekuatan lama yang selama ini tertidur dalam diam, kekuatan yang kelak akan mengubah hidupnya dan sejarah desanya selamanya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Roni merasa tubuhnya berubah. Ia bisa merasakan getaran arus sungai meski belum melihat airnya. Kadang, saat ia berdiri di dermaga, ia bisa menebak arah datangnya ikan, bahkan memprediksi cuaca dari bau air. Ia belum mengerti apa yang terjadi, tapi ia tahu, semenjak menolong buaya putih itu, ada sesuatu yang mengalir dalam darahnya, sesuatu yang tidak biasa. Namun perubahan itu membawa kecemasan. Orang-orang desa mulai resah. Mereka melihat Roni semakin sering menyendiri, bahkan berbicara sendiri di tepi sungai. Beberapa warga melaporkan bahwa mereka melihat cahaya aneh di sekitar tubuh Roni saat malam, seperti kabut yang berpendar. Dia sudah dirasuki penunggu sungai. Teriak seorang lelaki tua dalam pertemuan warga. Bisik-bisik, menjadi teriakan, dan teriakan menjadi amarah. Suatu malam, tanpa aba-aba, sekelompok warga yang dipimpin kepala dusun datang ke rumah Roni dengan obor dan bambu runcing. Mereka menggedor pintu, memaksanya keluar. Kau bawa sial, Roni. Sejak kau bantu makhluk itu, hujan tak turun, panen gagal, dan anak-anak sering demam. Tuduh kepala dusun, matanya merah karena marah dan ketakutan. Roni hanya diam, tubuhnya gemetar menahan luka batin yang lebih sakit dari tombak sekalipun. Mengusirmu adalah jalan terbaik, kata seorang lelaki. Kalau tidak, desa ini akan habis. Dengan mata berkaca, Roni menatap wajah-wajah yang dulu menyapanya ramah, kini berubah menjadi wajah penuh tuduhan. Ia tak melawan. Ia tahu, tak ada gunanya membela diri di hadapan orang yang telah dikaburkan oleh ketakutan. Maka dengan langkah berat, ia tinggalkan rumah reyot yang telah membesarkannya, satu-satunya tempat yang ia miliki. Roni menyusuri tepi sungai malam itu, sendirian, tanpa tujuan. Hujan akhirnya turun, tapi bukan hujan biasa. Petir menyambar, angin mengamuk, dan air sungai naik dengan cepat, meluap hingga menenggelamkan dermaga desa. Seolah alam turut merasakan penderitaannya. Di tengah badai itu, Roni jatuh terduduk, menengadah ke langit, dan berteriak. Kenapa aku yang harus disalahkan? Aku hanya ingin menolong. Dan di tengah teriakan putus asa itu, suara dalam kepalanya kembali, lembut dan menenangkan. Karena tidak semua kebaikan diterima manusia, tapi alam tahu siapa yang tulus. Suara itu berasal dari kedalaman sungai, seperti bisikan air dan angin. Tiba-tiba, dari balik ombak sungai yang menggila, muncul kembali sosok buaya putih itu. Kali ini ia berenang mendekat dengan anggun, meski di tengah badai, seperti membawa kedamaian. Buaya itu berhenti di hadapan Roni dan perlahan membungkukkan kepalanya. Dan dari balik siripnya, mengalir air jernih yang menyentuh tanah, membuatnya kering di tengah banjir. Seolah menghapus jejak luka dan amarah yang tersisa. Roni mengerti, ini bukan sekadar ucapan terima kasih. Ini adalah permulaan. Alam sedang mengujinya, bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dibentuk. Dan malam itu, di bawah hujan badai dan kesendirian yang menggigit, Roni bersumpah dalam hati, jika ia tak lagi diterima oleh manusia, maka biarlah ia menjadi bagian dari sungai.
Karena sungai telah memberinya lebih dari sekadar ikan, ia telah memberinya tujuan hidup yang baru. Fajar menyingsing pelan di ufuk timur, dan badai yang semalam mengguncang desa telah reda, meninggalkan lumpur dan patahan-patahan kayu sebagai saksi amuknya alam. Namun di tengah reruntuhan itu, Roni masih duduk di tepi sungai dengan tubuh basah dan mata sembab. Ia sudah bukan bagian dari desa, bukan juga bagian dari dunia yang dulu ia kenal. Tapi di dalam kehancuran itu, lahirlah keteguhan. Ia menatap air yang mengalir pelan, menyadari bahwa ia telah diberi sesuatu yang langka, kepercayaan dari kekuatan yang tak terlihat. Buaya putih itu masih berada di dekatnya, diam, menjaga. Roni menatap makhluk besar itu dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Jika aku tak lagi punya tempat di dunia manusia, biarkan aku menjadi penjaga sungai ini." Sejenak, angin berhenti bertiup. Air pun seakan membisu. Kemudian, perlahan, buaya putih itu mengangguk, dan dalam sekejap, tubuhnya bersinar terang, lalu berubah. Dari tubuh reptil raksasa itu, muncul sesosok perempuan tua berjubah putih, dengan rambut panjang seputih kabut. Wajahnya penuh kebijaksanaan dan luka waktu. Ia berjalan pelan ke arah Roni dan menatapnya lembut. "Aku bukan buaya biasa, Roni. Aku adalah putri penunggu hulu, penjaga sungai tua ini sejak zaman nenek moyangmu. Ketulusanmu telah memanggilku keluar dari perjanjian panjangku dengan alam." Roni tercekat, tak bisa bicara. Sosok di depannya bukan makhluk biasa, tapi jelmaan kekuatan alam itu sendiri. "Dahulu manusia memohon perlindungan padaku, kini mereka mengusirku, seperti mereka mengusirmu," lanjut sang putri. "Tapi di saat dunia buta oleh amarah, kau masih bisa melihat dengan hatimu. Dan itu cukup untuk mengubah takdirmu." Ia mengulurkan tangannya yang keriput, menyentuh dada Roni, dan seketika tubuh Roni bergetar hebat. Air sungai naik, membungkusnya sebentar, lalu surut perlahan. Saat Roni membuka matanya kembali, ia merasa aneh, sungai seperti berbicara padanya. Ia bisa memahami arus, mendengar suara ikan, dan bahkan mencium arah angin. "Kini kau adalah penjaga sungai," bisik sang putri. "Tapi kekuatan ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Kau akan melindungi makhluk sungai, menjaga keseimbangan, dan menghadapi siapapun yang ingin merusak harmoni ini." Roni menunduk. Ada ketakutan, tapi juga semangat. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi, tapi ia menerima semua itu dengan hati yang sudah teruji. Kabar bahwa Roni menghilang di sungai membuat warga desa tenang. Mereka mengira pemuda itu sudah pergi selamanya. Tapi beberapa hari kemudian, air sungai menjadi jernih, ikan-ikan kembali melimpah, dan anak-anak yang dulu sakit mendadak sembuh. Para tetua mulai bicara, "Mungkin sungai memberkati kita lagi." Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik berkah itu, ada satu jiwa yang kini hidup bersama arus, melindungi mereka dari jauh, diam-diam. Dan di malam hari, jika kau menyusuri tepian sungai dengan hati yang bersih, konon kau bisa melihat bayangan seorang pemuda berdiri di atas batu besar, menatap arus, ditemani cahaya putih yang melayang perlahan di belakangnya. Dialah Roni. Ia bukan lagi pencari ikan biasa. Ia kini menjadi legenda, penjaga yang bangkit dari pengusiran, dan menemukan tempat sejatinya di pelukan alam. Malam itu, langit kembali gelap. Bukan karena hujan, tapi karena kabut aneh yang merambat dari arah hulu sungai. Roni berdiri di atas batu besar tempat ia biasa bermeditasi, merasakan kegelisahan merayap dalam aliran air. Sungai yang biasanya tenang kini berdesir gelisah. Ikan-ikan melompat ke permukaan, dan burung-burung malam terbang menjauh. Seperti ada ancaman besar yang tengah mendekat, sesuatu yang bahkan sang putri hulu enggan menyebut namanya. Dari dalam kabut itu, terdengar suara rintihan, seperti tangisan perempuan yang menggema di sepanjang aliran sungai. Roni menutup mata, mencoba menyelami suara itu. Tapi yang ia tangkap justru kepedihan luar biasa, jiwa-jiwa yang tersesat, yang tertahan di antara dunia nyata dan alam gaib. "Ada yang membangunkan kekuatan gelap di hulu," bisik sang putri, muncul dari kejauhan dalam wujud kabut putih. Wajahnya muram. Penunggu lama telah bangkit, makhluk yang dulu dikurung karena haus darah dan dendam. Roni tak tahu siapa makhluk itu, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. "Apa aku bisa melawannya?" tanyanya. Sang putri menggeleng. "Kau belum cukup kuat, Roni. Tapi kau bisa memperlambat kehancuran." Ia memberikan Roni sebatang tongkat dari akar sungai, berkilau biru samar.
Ini bukan senjata, tapi jembatan. Ia akan membantumu berkomunikasi dengan sungai dan penghuninya. Roni menggenggamnya erat. Dunia manusia mungkin telah menolaknya, tapi kini alam mempercayainya untuk tugas yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, sungai mulai berubah. Airnya yang jernih menjadi kelabu. Beberapa nelayan dari desa tetangga ditemukan pingsan, tubuh mereka membiru tanpa sebab. Warga mulai panik, tapi anehnya, desa Roni yang dulu mengusirnya justru tetap aman. Tak satu pun dari mereka jatuh sakit, dan tanaman mereka tetap tumbuh subur. Tak ada yang tahu bahwa perlindungan itu datang dari sosok tak terlihat, dari pemuda yang mereka usir sendiri. Roni menyusuri sungai setiap malam, memanggil makhluk-makhluk air untuk membantunya. Memetakan ancaman, seekor ikan gabus besar, penunggu lubuk terdalam, muncul dan berkata, bayangan dari hulu itu menebar racun, bukan hanya ke air, tapi juga ke hati manusia. Roni mengerti, ancaman ini bukan hanya jasmani, tapi juga rohani. Ia harus segera bertindak, sebelum kebencian kembali menyebar dan membutakan manusia seperti sebelumnya. Satu malam, saat menyelam ke dalam lubuk yang dalam dan sunyi, Roni melihatnya, bayangan tinggi dengan mata merah menyala, berdiri di dasar sungai. Ia tak berbentuk jelas, tapi aura kebenciannya terasa tajam, menusuk tulang. Makhluk itu tertawa pelan. Kau bukan siapa-siapa, katanya. Kau cuma anak nelayan yang dibuang. Kau pikir bisa menghentikan aku? Roni menggenggam tongkatnya, tubuhnya bergetar. Ia tak menjawab, tapi hatinya berseru, aku tak butuh pengakuan, aku hanya ingin menjaga apa yang tersisa. Dan sejak malam itu, Roni tahu, pertempuran besar akan segera dimulai. Bukan dengan pedang atau api, tapi dengan kesetiaan, keberanian, dan hati yang tak tergoyahkan. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada tubuh, tapi pada tekad untuk melindungi, bahkan jika dunia tak melihatnya. Langit menggulung awan hitam pekat, dan hujan turun tanpa aba-aba, deras menghantam daun dan tanah. Di tepian sungai yang meluap, Roni berdiri dengan tongkat akar sungai di tangan. Matanya memandangi aliran deras yang membawa lumpur dan ranting, namun ia tahu bukan itu musuhnya. Di balik arus itu, makhluk bayangan dari hulu, roh gelap yang haus dendam, tengah mendekat, menunggangi badai untuk menyebarkan racun kebencian ke desa-desa sepanjang aliran sungai. Di kejauhan, terdengar suara jeritan warga dari desa tetangga. Anak-anak kejang, ternak mati tiba-tiba, dan sumur mengeluarkan bau busuk. Sang putri hulu muncul di balik tirai hujan dalam bentuk cahaya yang berpendar, wajahnya pucat. Ini waktunya, Roni. Dia telah bangkit sepenuhnya. Jika kau tidak menghentikannya malam ini, sungai akan mati, dan jiwa-jiwa tak bersalah akan terbawa ke alam kelam. Roni menggigit bibir. Ketakutan mendera, tapi ia tahu ini bukan saatnya mundur. Ia menuruni tebing sungai, masuk ke dalam arus yang hampir tak terlihat dasarnya. Setiap langkah terasa seperti ditarik ke dalam, tapi tongkat di tangannya memancarkan panas yang menahan kekuatan jahat itu. Lalu, dari pusaran di tengah sungai, bayangan besar menjulang, lebih nyata dari sebelumnya. Mata merahnya menyala, dan suara seperti deru petir menggema, kenapa kau melawan nasibmu sendiri, bocah nelayan? Aku bukan siapa-siapa, memang. Tapi sungai ini rumahku, dan aku tak akan biarkan kau merusaknya, jawab Roni lantang, meski tubuhnya hampir tak sanggup berdiri. Serangan pertama datang seperti pusaran air hitam yang menerjang dada Roni. Ia terhempas ke batu, darah mengalir dari pelipisnya. Namun sebelum pingsan, ia menggenggam tongkat erat dan membisikkan doa yang diajarkan sang putri hulu. Tiba-tiba, air di sekitar Roni menyala biru, membentuk lingkaran cahaya yang memukul balik makhluk bayangan itu. Jeritannya menggema, menggetarkan tanah dan pohon-pohon. Dari arus itu, muncul ratusan makhluk kecil penjaga sungai, ikan, udang, hingga roh penunggu pohon yang dulu terlupakan, semua datang atas panggilan Roni. Mereka membentuk perisai, melindungi sang penjaga baru yang hampir tak sadarkan diri. Pertarungan berlangsung tak hanya secara fisik, tetapi batin. Roni diserang oleh suara-suara masa lalu, hinaan warga, rasa ditolak, kesepian. Tapi ia bertahan. Dalam hatinya, ia memanggil kenangan tentang ibunya yang dulu memeluknya di pinggir sungai, tentang suara tawa anak-anak yang bermain air, tentang makna rumah yang tak bisa direnggut oleh siapapun. Itu menjadi kekuatannya, memukul mundur roh kegelapan itu.
Dengan sisa tenaga, Roni mengangkat tongkat ke langit, dan sambaran petir menyambar ke arahnya, menyalur ke tongkat, lalu menghantam pusaran bayangan. Cahaya putih membakar malam, dan makhluk itu menjerit untuk terakhir kalinya sebelum meledak menjadi ribuan serpihan hitam yang larut dalam air. Hening menyelimuti sungai. Hujan reda, dan tubuh Roni jatuh tersungkur, mengapung perlahan di pelukan arus yang kini kembali tenang. Subuh menjelang dengan langit yang merah muda keemasan, namun tidak ada burung bernyanyi. Sungai kembali tenang, seolah badai semalam hanyalah mimpi buruk yang berlalu. Di tepiannya, tubuh Roni tergeletak tak bergerak. Kulitnya pucat, pakaiannya robek oleh arus dan luka, dan tongkat akar sungai masih erat dalam genggamannya. Warga desa yang mendengar dentuman aneh semalam mulai berdatangan, menatap dengan campuran rasa takut dan penasaran. Tak satu pun dari mereka tahu, bahwa pemuda yang pernah mereka usir kini telah menyelamatkan mereka dari kehancuran. "Dia masih hidup," teriak seorang anak kecil sambil mengguncang tubuh Roni. Perlahan, mata Roni terbuka. Sinar mentari pagi menyilaukan pandangannya, dan suara-suara samar mengisi telinganya. Ia merasa ringan, seperti baru lahir kembali. Di sekelilingnya, para penunggu sungai muncul untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke alam mereka. Sang putri Hulu mendekat, tersenyum penuh bangga. "Kau telah menebus luka masa lalu sungai ini, Roni. Dan sekarang, kau adalah penjaga barunya." Warga hanya bisa terdiam ketika makhluk cahaya itu memudar perlahan. Beberapa dari mereka berlutut, menangis, menyadari betapa butanya mereka selama ini. Roni yang dulu mereka usir, sebatang kara, kini bangkit sebagai juru selamat. Kepala desa mendekat, menunduk dalam-dalam. "Maafkan kami, Roni, kami salah. Kau pantas dihormati, bukan dihina." Namun Roni hanya menggeleng lemah. "Aku tak butuh dihormati, Pak Lurah. Cukup jaga sungai ini, jangan kotori lagi, jangan abaikan mereka yang lemah." Ucapannya seperti petir halus yang membelah hati warga. Mulai hari itu, desa berubah. Sungai dirawat, anak-anak diajari mencintai alam, dan orang-orang tak lagi membuang sampah sembarangan. Tapi lebih dari itu, mereka belajar mengenali bahwa kadang kebaikan datang dari tempat yang tak pernah mereka harapkan. Tubuh Roni pulih perlahan. Ia tak kembali menjadi pencari ikan biasa. Kini ia lebih sering terlihat duduk di tepi sungai, berbicara pada air, pada ikan, dan angin. Sebagian menyebutnya gila, sebagian menyebutnya dukun sungai, tapi semua menghormatinya. Setiap musim hujan, ketika air meluap, orang-orang akan datang padanya meminta petunjuk. Dan tak sekalipun air sungai kembali marah, sejak Roni jadi penjaganya. Pada malam-malam sunyi, Roni masih mendengar suara sang putri Hulu, bernyanyi di kejauhan. Ia tahu, tugasnya belum selesai. Sungai akan terus mengalir, dan ancaman akan datang lagi, tapi selama ia masih bernapas, ia akan menjaga aliran itu tetap murni. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia telah berjanji pada sang putri dan pada dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah pemuda miskin yang dulu dibuang, kini menjadi legenda hidup. Anak-anak akan tumbuh dengan cerita tentang Roni sang penjaga sungai, bukan sebagai pahlawan dengan pedang, melainkan sebagai pemuda yang melindungi dengan kasih, luka, dan pengorbanan. Sungai kini punya nama baru, Kali Roni, aliran yang menyimpan sejarah cinta antara manusia dan alam. 3 tahun berlalu sejak sungai diselamatkan, dan desa Nibung berkembang perlahan menjadi tempat yang damai dan subur. Sungai mengalir jernih, ladang menghijau, dan warga hidup rukun. Namun kedamaian itu mulai terancam ketika suara truk besar dan deru mesin bor mulai terdengar dari hulu. Perusahaan besar dari kota datang dengan janji manis, pembangunan bendungan modern, lapangan kerja, dan kemajuan. Kepala desa yang baru, anak muda, terpelajar yang pulang dari kota, terbujuk cepat. Tanpa banyak tanya, ia menandatangani izin pembangunan. Roni yang mendengar kabar itu hanya duduk di tepi sungai, wajahnya muram. Ia tahu apa yang akan terjadi. Sungai akan dibendung, aliran diubah, dan roh-roh penjaga akan terusir. Sang putri Hulu tak muncul lagi sejak malam pertarungan, tapi Roni masih merasakan getarannya. Malam itu ia bermimpi, melihat sungai mengering, ikan mati mengapung, dan anak-anak desa menangis karena air berubah hitam. Ia terbangun dengan keringat dingin. Ini bukan sekadar pembangunan, ini adalah ujian. Keesokan harinya, Roni mencoba bicara di balai desa. Kalau bendungan itu dibangun,
kalian bukan cuma menghancurkan sungai. Kalian menghancurkan roh desa ini, ucapnya lantang. Tapi suaranya ditertawakan. Kami butuh kemajuan, Roni. Cukup sudah hidup dari ikan dan sayur. Kami ingin listrik, internet, jalan aspal, sahut kepala desa. Beberapa warga setuju. Dulu mereka mengagungkan Roni, tapi sekarang mereka lebih tergoda janji kenyamanan. Roni pulang dengan hati hancur. Ia berdiri di tepi sungai, menatap aliran yang mulai berubah keruh karena aktivitas alat berat. Malam itu, ia menyendiri di batu besar tempat pertama kali ia menyelamatkan buaya putih. Hening, lalu suara lirih datang dari air, "Jika kau masih percaya, kami akan membantumu." Itu suara sang putri Hulu. Tak sekuat dulu, tapi masih hidup. Roni meneteskan air mata. Ia tidak sendiri. Keesokan paginya, Roni membuat ritual pemanggilan roh sungai. Ia menanam tongkat akar sungai ke dalam lumpur, menaburkan bunga 7 warna, dan berdoa semalaman. Warga yang melihatnya menganggapnya sinting. Namun malam itu, hujan deras turun tiba-tiba. Air naik cepat, menenggelamkan sebagian alat berat. Esoknya, para pekerja kota melapor, suara-suara aneh terdengar di hutan, dan 2 dari mereka jatuh sakit misterius. Kepanikan mulai menyebar. Kepala desa mencoba menenangkan, tapi warga mulai bimbang. "Apa ini karena kutukan?" tanya seorang ibu. "Bisa jadi, kita memang lupa diri," jawab yang lain. Di tengah keraguan itu, Roni berdiri lagi di depan warga. Tapi kali ini, ia tak memarahi atau mengancam. Ia hanya membuka telapak tangannya dan memperlihatkan kulitnya yang kini penuh gurat akar halus, pertanda bahwa dirinya telah menjadi bagian dari sungai. "Kalau kalian masih percaya, ikutlah rawat sungai ini. Tapi kalau tidak, biarkan aku sendiri menjaga sisanya," ucap Roni lirih. Diam. Lalu satu demi satu warga berlutut di tepi sungai, menangis, menyesal. Mereka memutuskan menghentikan proyek. Kepala desa akhirnya mundur, dan perusahaan kota pergi, gagal menaklukkan semangat yang lahir dari tanah dan air. Sungai kembali mengalir damai, lebih jernih dari sebelumnya. Tapi Roni tahu, ujian tak akan berhenti sampai di sini. Dunia akan terus menantang, mencoba membeli apa yang tak ternilai. Namun selama ada satu jiwa yang setia pada alam, keajaiban akan tetap hidup. Dan Roni, penjaga sungai, bersumpah tak akan pernah berhenti melindunginya, meski harus berdiri sendiri melawan dunia. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya, dan langit memancarkan cahaya keemasan yang memantul indah di permukaan sungai. Roni duduk di batu besar yang kini menjadi tempatnya berdoa dan merenung, menghadap aliran air yang jernih. Di sekitar sungai, anak-anak berlarian, tertawa, dan mencuci tangan mereka di air yang kini bersih, bebas dari polusi dan kotoran. Roni memandangi mereka, senyum tipis di wajahnya. Ia tahu, tugasnya hampir selesai. Namun, perasaan berat masih menyelimuti dadanya. 3 tahun sudah berlalu sejak pertempuran terakhir melawan kekuatan gelap dari hulu. Desa Nibung kini jauh berbeda. Sungai yang dulu tercemar kini mengalir seperti kisah lama yang kembali hidup. Namun di balik itu, perubahan pada diri Roni lebih besar. Tubuhnya semakin kurus, seperti keringnya batang pohon tua yang terus menggerakkan akar-akar hidupnya meski sudah lapuk. Ia merasa, hidupnya semakin dekat dengan akhir, tapi bukan karena sakit, melainkan karena jiwanya kini menjadi satu dengan sungai itu. Hari itu, sebuah kabar datang dari desa tetangga. Kepala desa yang dulu mendukung pembangunan bendungan kini mengalami kecelakaan fatal. Mobilnya terjatuh ke dalam jurang, dan tak ada yang selamat. Kabar ini tersebar cepat, dan banyak yang mulai berpikir bahwa itu adalah hukuman bagi mereka yang mencoba mengubah takdir alam. Beberapa warga datang ke Roni, meminta petunjuk, merasa bingung dan takut. "Roni, apakah ini hukuman?" tanya seorang ibu, matanya penuh cemas. Roni menatap mereka dengan lembut, matanya yang dalam tak lagi tampak muda. "Bukan hukuman," jawabnya, suaranya tenang namun penuh kekuatan. "Ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa bermain-main dengan alam. Alam selalu punya cara untuk mengajarkan kita, dan kadang cara itu sangat pahit." Ia menoleh ke sungai, tempat di mana segala kekuatan itu berasal, tempat di mana ia mengikat janji untuk menjaga dan melindungi. Roni tahu bahwa waktunya untuk pergi sudah dekat. Sungai ini, meski mengalir dengan tenang, tetap menyimpan rahasia yang tak dapat diungkapkan manusia. Suatu malam, setelah hujan deras turun,
Roni pergi ke tepi sungai, tempat ia sering berdoa. Di sana, ia berbicara kepada air dengan suara lirih. Aku akan pergi, tapi tolong, biarkan sungai ini tetap hidup, dan biarkan mereka yang mencintainya terus menjaga. Di saat itu, tubuh Roni yang rapuh seolah tenggelam ke dalam tanah. Angin berbisik lembut, dan air sungai memercikkan riak kecil seolah memberi jawaban. Sekitar setengah jam setelah itu, warga yang mencarinya menemukan tempat kosong di tepi sungai. Hanya ada daun-daun dan bunga yang melayang di atas air, dan tongkat akar sungai yang tertancap di sana, seperti tanda bahwa Roni telah pergi. Namun, meski jasadnya tidak ditemukan, warisan Roni tetap ada. Warga yang dulu meragukannya kini mulai merawat sungai dengan sepenuh hati. Mereka tidak lagi hanya mengambil, tetapi juga memberi, menanam pohon, membersihkan aliran, dan menjaga agar sungai tetap hidup. Mereka mendirikan sebuah patung kecil di tepi sungai, menggambarkan Roni dengan tangan terulur, seolah melindungi air dengan penuh kasih. Dan sungai itu, yang dulu menjadi tempat penuh kemarahan, kini menjadi simbol kedamaian dan kelestarian. Setiap anak yang lahir di desa Nibung diberi nama yang mengingatkan mereka akan penjaga sungai ini. Tidak ada yang tahu kemana Roni pergi, tapi setiap kali air sungai berkilau di bawah sinar matahari, mereka tahu bahwa jiwanya tetap hidup, menjaga aliran itu selamanya. Seperti akar yang tak terlihat, Roni tetap ada, mengalir dalam setiap tetes air yang jatuh dari langit.